Kebaktian ya. Oke adik-adik, pagi-pagi kalau kamu bangun tidur, kamu dengar suara apa? Suara apa itu? Suara burung. Terus kalau lihat ke depan di atas itu ada apa? Matahari bersinar. Nah itu adik-adik tandanya apa? Tanda bahwa Tuhan menyapa kita ya, membangunkan kita lewat apa tadi? Suara burung yang berkicau. Terus matahari yang bersinar, udah gelap lagi adik-adik. Nah sekarang giliran kita menyapa Tuhan. Kita bilang selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Bisa ya lagunya ya? Oke ya. Kalau matahari bersinar gini ya, burung-burung bernyanyi, kita pakai gerakan ya. Oke, siap? Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Yuk, sekarang adik-adik kita akan berdoa dulu. Kita akan mulai kebaktian kita. Kita berdoa. Bagaimana? Duduknya yang bagus, matanya ditutup, tangannya dilipat ya. Ikutin Cici, kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan Yesus buat kami. Saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Kami mau memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami semua supaya kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang di sini sayang sama papa mama? Oh iya, pasti kamu semua sayang sama papa mama. Kalau kamu sayang sama papa mama, berarti kamu juga sayang kepada Tuhan Yesus ya. Kalau kamu sayang kepada Tuhan Yesus, pasti kamu sayang kepada papa mama. Kamu pasti sayang kepada saudara-saudara kamu, kepada adik, kepada cici, ya, kepada oma, pada opa. Sekarang kita nyanyi, I love you Jesus, deep down in my heart. Saya cinta Yesus dalam hati saya. Tapi bagaimana? Selain kita sayang pada Tuhan Yesus, bukan hanya dalam hati saja, kita dapat melakukannya dengan apa? Sayang kepada mama papa, membantu mama papa ya. Yuk kita nyanyi, kita pakai gerakannya jangan gitu deh, gini aja. Deep down in my heart
deep deep down down. Bisa ya? Oke, yuk kita nyanyi pakai gerakan ya. Yuk buat sendiri. Bukti lagi kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, kita rajin beribadah. Walaupun sekarang kita nggak bisa datang kebaktian ke gereja, tapi adik-adik rajin mengikuti ibadah online. Nah, itu salah satu bukti bahwa kamu sayang kepada Tuhan Yesus. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, telinganya dibuka. Ya, ikuti firman Tuhan. Ya, kita duduk yang manis. Oke, siap-siap ya. Oke. Shalom adik-adik semua. Wah, puji syukur dan terima kasih ya kepada Tuhan Yesus, karena pagi ini kita boleh kembali kebaktian walaupun cuma secara online. Tapi kita tidak boleh berkeluh kesah, karena bersyukur hari ini kita masih boleh beribadah, kita masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siap ya? Kalau udah siap, sikap duduknya yang baik, lipat tangannya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih jikalau pada pagi hari ini kami boleh kembali ke rumah Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang bantu kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang menolong. Loh, Cici, kok tentang menolong lagi? Nah, adik-adik, kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar menolong dengan sukacita. Minggu lalu kita belajar tentang menolong dengan perkataan. Hari ini kita mau belajar tentang menolong dengan perbuatan. Wah, seperti apa ya menolong dengan perbuatan? Dibuka ya kupingnya, mulutnya dikunci dulu sementara, biar kita paham firman Tuhan. Adik-adik ada yang tahu domba dan tahu suaranya gak ya? Ya, betul. Suara domba persis seperti suara kambing. Tapi domba memiliki bulu-bulu yang sangat banyak, berwarna putih. Di satu kota bernama Kota Maon tinggal satu bapak bernama Bapak Naban. Dia memiliki begitu banyak domba-domba. Domba-domba ini juga diberi makan dan diberi minum oleh para gembala.
di padang rumput hijau yang sangat luas. Di padang rumput juga terdapat Daud bersama dengan kawan-kawannya. Nah, saat itu mereka sedang masa pengguntingan bulu-bulu domba. Nah, waktu sedang menggunting bulu-bulu domba, Daud meminta kawannya untuk pergi ke rumah Naban. Coba kamu pergi ke rumah Naban, mintalah padanya makanan dan minuman yang ada padanya. Bawalah kemari agar kita semua bisa makan, kata Daud. Sesampainya orang suruhan Daud di rumah Naban, tok tok tok. Pak Naban, kami adalah orang yang disuruh oleh Daud kemari untuk meminta makanan dan minuman agar kami para gembala dan para gembalamu yang ada di padang rumput menjaga para kawanan domba bisa makan dan minum. Tiba-tiba Naban langsung bilang, "Siapa Daud? Saya tidak kenal sama Daud. Kenapa aku harus kasih dia makan? Dia bukan siapa-siapa aku. Aku tidak perlu menolong dia dengan memberi makanan dan minuman." Wah, adik-adik, kenapa begitu galak ya Bapak Naban? Kemudian orang suruhan Daud kembali lagi ke tempat Daud dan langsung mengatakan kepada Daud, "Daud, Naban tidak mau memberikan kita makanan karena ia merasa tidak mengenal engkau. Dia tidak mau memberikan minumannya juga pada kita." Langsung Daud marah sekali, dia kesal. Kenapa Naban ini begitu sombong? Kenapa Naban tidak mau memberikan sedikit makanan dan minumannya untuk kami para gembala-gembala yang menjaga domba-dombanya? Daud langsung bersiap-siap untuk pergi ke rumah Naban bersama dengan para kawan-kawannya yang lain. Saat Daud sedang dalam perjalanan ke rumah Naban, didengarlah kabar oleh Abigail. Abigail itu adalah istri dari Naban yang begitu baik hati dan begitu menyayangi Naban. Abigail langsung bergegas menyiapkan begitu banyak makanan untuk ia berikan kepada Daud. Jangan sampai Daud tiba ke tempat ini dan melukai suamiku. Jangan sampai Daud marah-marah di rumahku. Aku harus segera menyiapkan makanan-makanan ini untuk aku berikan kepada Daud dan juga teman-temannya. Setelah semua makanan yang disiapkan oleh Abigail siap, Abigail langsung mengemasinya dan langsung berangkat bersama dengan para pengawalnya untuk menemui Daud. Mudah-mudahan hamba bisa bertemu dengan Daud di tengah perjalanan agar Daud tidak lagi marah kepada suami hamba. Puji Tuhan, akhirnya Abigail bisa bertemu dengan Daud di tengah perjalanan. Tunggu sebentar tuanku Daud. Hamba adalah Abigail, istri dari Naban. Hamba ingin memberikan sedikit makanan dan minuman untuk tuanku Daud bersama dengan seluruh kawan-kawan. Hamba sudah menyediakan makanan. Ada 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah kami masak dengan kualitas terbaik, 5 gandum, 100 kue kismis, dan 200 kue arah. Kiranya tuanku Daud mau menerima makanan yang sudah hamba siapkan ini beserta dengan minumannya untuk dinikmati oleh tuanku Daud dan juga kawan-kawan. Sungguh Daud memang pria yang baik. Dia melihat bagaimana ketulusan hati dari Abigail untuk menolong suaminya, agar Daud tidak lagi marah terhadap suaminya Naban. Akhirnya Daud menerima semua persembahan makanan dan minuman yang diberikan oleh Abigail. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengar cerita bagaimana Abigail menolong suaminya lewat perbuatannya dengan cepat-cepat memasak makanan yang banyak, membawa minuman juga untuk diberikan kepada Daud. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik suka menolong nggak? Adik-adik suka menolong papa, mama, teman, saudara, atau mungkin cici koko kalian? Suka menolong nggak? Adik-adik, belajar itu merupakan salah satu cara loh buat kita menolong mama dan papa. Karena dengan kita belajar yang rajin,
kita bisa mendapatkan hasil yang baik, maka mama papa pun akan senang, akan bangga terhadap kita. Mungkin bisa juga dengan membantu mama mencuci piring, menyapu, mengepel, atau pekerjaan rumah tangga yang lain. Nah, kalau soal menolong teman, mungkin di sekolah, di sekitar rumah kita, tetangga, atau siapapun yang kita lihat, yang kita temui, kalau memang mereka membutuhkan pertolongan, kita walaupun masih kecil, kita harus selalu berusaha, selalu belajar untuk menolong sesama kita lewat tangan dan lewat kaki dan segala yang kita punya. Cici yakin adik-adik semua pasti akan dengan penuh semangat menolong mama papa, cici koko, saudara, bahkan teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan. Sekarang kita mau masuk ke ayat hafalan yuk. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Samuel 14 ayat 6. Kita ulang ya. 1 Samuel 14 ayat 6. Bunyinya, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Udah bisa adik-adik? Kita baca sekali lagi ya. 1 Samuel 14 ayat 6. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Nah, Cici mau denger dong suara adik-adik semua. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Samuel 14 ayat 6. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Coba sekali lagi ya, biar makin mantap ayat hafalannya. 1, 2, 3. 1 Samuel 14 ayat 6. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Yeay, hebat adik-adik semua ya. Kalau Tuhan Yesus tidak sukar untuk menolong kita semua, kita sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa juga mau selalu menolong orang lain ya. Menolong mama, menolong papa, menolong teman-teman, menolong saudara, cici koko, semuanya. Mulai dari tangan kita, kaki kita, dan semuanya kita mau belajar untuk menolong lewat perbuatan. Adik-adik, sekarang kita mau tutup doa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, yang mengingatkan kami untuk menolong orang lain dengan perbuatan kami, lewat tangan, kaki, dan segala yang kami miliki untuk bisa menolong orang lain. Tuhan yang senantiasa memampukan kami, menolong kami untuk dengan penuh sukacita menolong orang lain, agar kami pun boleh menyenangkan dan terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.